Maka harus ada manajemen memerangi kesedihan dengan mengalihkan perhatian. Lihat masa depanmu. Ada barang hilang membuat dia sedih. Lihat, rezeki tidak akan kemana, akan diganti oleh Allah. Sampai satu orang diuji dengan sakit, oke, dia menangis. Akan tapi masih bisa menyertai tangisnya dengan senyum. Dia ingat bahwasanya bersama sakitku yang luar biasa ini ada pahala yang Allah janjikan untukku. Tersenyum dia. Maka kita ingin budaya, jangan budaya kusut, nampakkan kesedihan terus, nampakkan kesedihan. Sehingga sebagian para kekasih Allah itu menangis tidak depan orang. Bukan depan manusia. Di depan orang dia tegar. Suatu ketika ada satu ayahnya meninggal dunia. Padahal ayah yang sangat disayanginya. Orang menganggap dia tidak sedih. Tidak. Di depan orang dia tidak menampakkan kesedihan. Tapi waktu masuk kamar tumpah itu air mata. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar action saja. Kemudian setelah itu apa? Dia merasa belum berbakti pada orang tuanya. Dermakan separuh hartanya. Diberikan gajinya. Diniatkan untuk ayahandanya. Jadi penyesalan itu adalah dengan amal nyata. Bukan tangis bohongan kan. Air mata. Ada nyebut air mata buaya, bohong dan sebagainya itu. Tidak tahu buaya apa air mata ya. Air mata buaya kalau kedip ya. Air mata pembohong. Tidak. Jadi bukan tidak boleh kita sedih, tapi jangan biasakan dengan sedih yang dusta. Sedih yang dibuat-buat. Sengaja mengingat biar menangis. Itu akan mengaruhi mentalnya sehingga menjadi orang tidak mesra, tidak indah dalam berinteraksi dengan sesama. Kita hubungkan dengan hikmah sebelumnya. Yuk hidup kita tuh yang ceria deh. Hidup kita yang enak deh. Bukan hidup dengan kusut, dengan kesedihan dan sebagainya. Mengurangi kecerdasan, mengurangi kemesraan, mengurangi keindahan. Menjadikan orang tidak optimis, menjadikan orang prasangka buruk, segala macam, segala tidak baikan. Nabi tampak menangis waktu Sayyidina Ibrahim wafat. Sesaat saja. Setelah itu akan tampak kembali gaya asli Nabi adalah basam, yang tampak senyum ceria di wajahnya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Intinya mari, semuanya punya kesedihan. Semua dari kita punya kesedihan, punya musibah yang pernah Allah timpakan. Bermacam-macam. Kalau tidak meninggalkan, kita akan ditinggalkan kan? Tentu ada kesedihan, akan tapi sedih kita tidak boleh berlarut-larut. Tidak boleh menjadikan sifat atau ciri khas kita adalah ciri khas kesenduhan. Akan tapi orang mukmin sejati adalah tampak ceria. Bukankah Nabi sendiri menyebutkan senyummu kepada saudaramu adalah termasuk bagian sedekah? Cara hidup yang indah. Kita punya kesedihan, seorang suami, seorang istri, sampai digambarkan ketulusan seorang istri. Ketulusan seorang istri. Begitu dahsyatnya. Punya anak satu-satunya, meninggal dunia. Gambaran ini. Meninggal dunia. Dunia mengerti, dia sedih, sangat sedih. Cuman berat ini. Ini hanya sekedar kisah kejadian yang sukunya wallah alam, itu disebutkan di sebuah kitab. Akan tapi sebuah kisah ini gambaran tentang cara memanage hati. Sang suami datang, dia tidak menampakkan derai air mata. Langsung didudukkan suami, disiapkan makanan. Anaknya ditutup dengan kain, disembunyikan di tempat yang tertutup. Kemudian dihadapi sang suami. Bang, kalau ada orang titip sesuatu ke kita terus diambil gimana bang? Jawab sang suami, yang barang titipan ya nggak apa-apa dong. Oh, ya. Iya bang, ya betul, yang namanya titipan ya. Iya. Selesai makan, abang tahu enggak? Ada titipan yang titipan kita diambil. Apa? Ada titipan. Titipan untuk kita sekarang diambil. Sayang suami belum paham. Apa sih sayang? Allah nitipkan kepada kita. Sekarang diambil. Suami belum paham. Setelah paham mulai gelisah sang suami. Apa? Diantarkan ke ruang tamu itu, dibuka anak, subhanallah, derai air mata tumpah. Akan tapi sikap seorang istri yang hebat. Suami datang dihibur dulu, bukan ditampilkan dengan capek. Kadang-kadang suami datang istri, ayam mati, pintu nggak benar, panci bocor, gas habis, segala macam. Atau seorang suami pulang bukan bagaimana senyum dulu kepada istri, langsung waduh di hujan deras, macet, bocor segala macam. Masya Allah, orang tahu ini ada mobil ketuk-ketuk kaca ini. Apa itu? Kenapa hidup semacam itu? Ini bukan hidupnya orang cerdas. Baginda Nabi di saat pulang dari sebuah peperangan terluka dalam bagian tubuhnya.
Sehingga waktu naik kuda rasa sakit. Akan tapi baginda Nabi saat memasuki rumah beliau, sakit seolah-olah tidak ada. Tampil gagah dengan menebar senyum untuk bertemu dengan istrinya. Sehingga sang istri Sayyidat Aisyah di saat merangkul baginda menemukan basah dicium darah air mata, darah yang harum. Kaget, ya Rasulullah, ada darah, tidak sakit. Nabi tidak mau, waduh Aisyah, aduh, gak ada. Ini istri menanti dari tadi. Ini kecerdasan dan berinteraksi. Maka jangan setiap permasalahan langsung ditumpahkan. Ada waktu. Ini kebiasaan, ini kehebatan di dalam memanage kesedihan di dalam diri kita. Sehingga hidupnya menjadi tenang.